Jika hutang wush saja dapat ditambal oleh uang rakyat, apalagi cuman poros gigi roda yang patah. Hari ini paman berkacamata kedatangan salah satu ternak Mulyono yang membawa poros gigi kereta wush yang patah. Setelah dilakukan quality control, sang paman langsung membawanya ke ruang bubut. Namun pada kali ini teknik membubut yang dilakukan oleh sang ahli cukup unik, di mana dudukan pahat yang biasanya untuk meletakkan mata pahat kini digunakan untuk dudukan poros, sedangkan untuk mata pahatnya sendiri diletakkan pada mesin berputar. Dengan penuh kehati-hatian, sang ahli harus meletakkan poros dan mata pahat agar sejajar. Hal itu dilakukan agar hasilnya merata dengan sempurna ketika dilakukan pengikisan. Selanjutnya, proses pembubutan dimulai. Perlahan tapi pasti hasil yang dilakukan. Sang asli cukup memuaskan setelah poros selesai dikerjakan. Sang ahli mengambil besi yang ia beli di bengkel lei, yang mungkin kita semua tidak asing jika mendengarnya. Dan tentu saja besi yang dijual pada toko lei tersebut sangat berkualitas tinggi. Setelah permukaan pada batang besi dilakukan penghalusan, selanjutnya sang ahli merekatkan keduanya menggunakan mesin las. Hal tersebut bertujuan agar besi sambungan tidak bergeser ketika diberikan tanda. Lalu teknik penandaan menggunakan spidol bekas hasil pemilu kemarin pun tidak sembarangan. Hal ini merancu pada insting tajam yang dimiliki oleh sang ahli yang akan berpengaruh pada proses selanjutnya. Karena sedikit saja kesalahan dalam menandai bisa berpengaruh 58% pada hasilnya. Setelah dipastikan titik koordinat tanda tersebut tepat pada sasaran, selanjutnya sang ahli melakukan pengeboran menggunakan teknik serupa seperti di awal pembubutan. Pada saat pengeboran, sang ahli perlu memperhatikan lubangnya sudah benar atau salah, karena sedikit saja melenceng pada titik koordinat, penonton Asruker cukup kecewa. Dirasa hasilnya presisi, selanjutnya sang ahli memisahkan terlebih dahulu batang besi dan poros. Pada dasarnya, jika mengandalkan pengelasan biasa saja, poros tidak akan bertahan lama seperti produk Cina yang sering kita gunakan. Maka dari itu hal tersebut dilakukan sang ahli karena akan melanjutkan ke tahap proses pembuatan ulir. Tidak lupa, sang ahli menggunakan baby oil agar pengetapan lancar dan mudah. Selanjutnya sang ahli memasang kembali keduanya. Namun kali ini pemasangan menggunakan mur yang paman beli di warung Madura Mart yang tutupnya pas kiamat. Itu pun masih buka setengah hari jika ada yang membeli rokok ilegal. Setelahnya, sang ahli tingkat dewa ini melakukan pengikisan kembali agar sambungan tersebut sejajar dengan gigi poros. Dengan sekali putar, sang ahli dapat membuat sambungan tadi sejajar dengan sempurna. Selanjutnya, sang ahli menutup kedua mur menggunakan mesin las. Tidak lupa, sang ahli melakukan pengelasan pada sisi sampingnya. Hal tersebut dilakukan karena paman merasa reputasinya sebagai sang ahli tingkat dewa dalam membubut malu jika hasilnya harus dikorupsi. Tidak seperti Mulyono dan hasil ternaknya yang tidak tahu malu ketika kereta wush ternyata banyak dikorupsi. Selanjutnya, karena hasil pengelasan terlihat mengganggu, sang ahli melakukan pengikisan pada area pengelasan tersebut hingga merata dan halus. Setelah proses pengikisan selesai dikerjakan, langkah selanjutnya dalam perbaikan, sang ahli memberikan tanda pada poros gigi menggunakan pilok karena tinta spidol pemilu sebelumnya.